Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fafillah rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala limpahan nikmatnya. Allah zat yang maha baik. Kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan, kekuatan. Mudah-mudahan apapun yang Allah berikan kepada kita benar-benar mampu dijadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Salawat salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan kita semua umatnya. Mudah-mudahan kelak di yaumul qiyamah kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Fafillah rahimakumullah, sebagai seorang Islam, sebagai seorang Muslim, sebagai seorang mukmin, tentunya kita ingin diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun, baik dari sisi keharmonisan rumah tangga, dari sisi kesehatan, dari sisi rezeki, dari sisi apapun, kita mesti ingin diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu-satunya zat yang mampu memperhatikan seluruh sendi kehidupan makhluknya, termasuk kita, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya perhatian dari Allah ini bukan hanya di dunia, tapi sampai nanti ke akhirat. Ternyata nanti ada orang-orang yang sama sekali tidak Allah perhatikan. Allah cuek terhadap mereka. Apalagi untuk kehidupan akhirat mereka. Nauzubillah. Hal ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim." Kata Rasulullah, ada 3 kelompok orang yang nanti pada hari kiamat Allah tidak akan berbicara dengan mereka. Bayangkan, benar-benar dicueki. Coba, kalau kita dicueki, di dunia saja nih, dicueki oleh pasangan hidup kita, dicueki oleh teman-teman, sahabat-sahabat kita, dicueki oleh sejawat kita di kantor. Sudah merasa sakit kita tuh hatinya. Apalagi kemudian kita benar-benar dicueki oleh Allah, tidak diperhatikan oleh Allah. Ya, dengan cara Allah tidak akan berbicara dengan mereka. Dan itu di akhirat. Kemudian Allah tidak akan membersihkan atau mengampuni dosa-dosa mereka. Nauzubillah. Hanya Allah, zat yang mampu untuk mengampuni dosa hamba-hambanya. Tapi Allah sudah tidak akan memberikan ampunannya kepada orang-orang itu. Kemudian Allah tidak akan memandang mereka. Dipalingkan wajah Allah untuk mereka. Tidak dilihat sama sekali. Boro-boro diajak bicara, apalagi sampai diampuni dosa, dipandang saja, dilihat, ditengok oleh Allah saja tidak. Dan yang lebih mengerikan yaitu mereka akan disiksa dengan siksaan yang pedih. Adzabun alim. Nauzubillah. Siapa mereka? Yang pertama, syekhun zanin, orang tua yang berzina. Sudah tua, yang seharusnya semakin mendekatkan diri kepada Allah. Sudah semakin udur, sudah semakin lemah, sudah semakin rapuh. Harusnya banyak-banyak untuk mengingat Allah, mengingat kematian. Banyak bertobat, ini malah berzina. Makanya Allah sama sekali tidak akan memandangnya. Allah akan cuek kepada seorang yang sudah tua dan berzina. Ini bukan berarti kemudian yang muda boleh berzina. Sama sekali zina itu mengacak-acak nazar. Sesuatu yang sangat diharamkan. Bahkan termasuk bagian dari dosa besar. Apalagi yang sudah tua. Maka kita sekarang lihat usia kita. Mungkin 30-an, 40-an, 50-an, 60-an. Bahkan sudah sangat udur mungkin kita. Dan yang muda pun tidak akan pernah tahu kapan ajal akan menjemputnya. La taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Apalagi sampai berbuat zina. Nauzubillah. Mudah-mudahan Allah cegah pada diri kita untuk tidak melakukan zina. Insya Allah. Kemudian yang kedua,
Wa malikun kadzabun. Raja, penguasa, pimpinan yang suka berbohong. Hati-hati. Kalau memang hadis ini mengatakan Malik itu seorang pimpinan, seorang raja, maka siapapun yang memiliki jabatan pimpinan ini bisa masuk dalam kategori Malik. Hati-hati dengan kepemimpinan. Kalau kita suka berbohong, tidak amanah dengan apa yang sudah sampai kepada diri kita, termasuk orang yang akan dicueki oleh Allah. Lebih luas lagi, pimpinan ini banyak. Dari mulai presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RW, RT, dan mungkin sampai kepada kita sebagai pimpinan keluarga. Walaupun kemudian kalimatnya menggunakan Malik, lebih kepada penguasa, pimpinan. Tapi untuk kehati-hatian diri kita jaga diri kita untuk senantiasa amanah. Lisan dijaga untuk tidak berbohong. Apa yang kemudian sudah dibebankan pada diri kita sebagai seorang pimpinan, kerjakan dengan sebaik-baiknya karena Allah. Insya Allah selamat. Kalaupun kita menjumpai pimpinan-pimpinan kita, mereka suka berbohong, tidak perlu dihujat. Doakan mereka. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu hatinya, Allah memberikan ampunan kepadanya, dan mereka bisa memimpin dengan kepemimpinan yang terbaik, sehingga akan mendapatkan kemanfaatan baik untuk mereka sebagai pimpinan ataupun kita sebagai rakyatnya yang dipimpin. Kemudian yang ketiga, wa'ailun mustakbirun. Orang miskin yang sombong. Sudah miskin sombong, dapat apa? Bukan berarti kalau kaya boleh sombong, sama saja. Sombong itu tidak ada yang baik. Kalau ada ungkapan, mending kaya sombong daripada miskin sombong. Bukan. Sombong itu sama-sama tidak baik. Mau kaya, mau miskin, tidak baik. Tapi kalau kemudian dijadikan dia orang miskin, sombong. Nah ini apa yang bisa diambil dari orang-orang yang seperti ini? Orang miskin sombong itu, maaf, bukan kemudian dia pamer kemiskinannya, bukan. Tapi sudah miskin, tidak taat kepada Allah. Sudah miskin, maksiat kepada Allah. Jauh dari kebenaran, menolak kebenaran. Dan sudah miskin, suka meremehkan manusia yang lainnya. Naudzubillah. Itulah orang-orang yang nantinya tidak akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak diajak bicara, tidak diampuninya dosa, tidak dipandang oleh Allah, dan mendapatkan azab yang pedih. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita terhindar dari semua itu, dan kita bermohon benar-benar kepada Allah di bulan Ramadan ini, supaya Allah memperhatikan kehidupan kita di dunia, terlebih kehidupan kita nanti di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbul Alamin. Itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Segala kebaikan dan kebenaran adalah milik Allah. Segala khilafan dari diri saya. Bila taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.